Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mardika Putri Rani dari jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah buah-buahan dengan dosen pengajar Dr. Insinyur Zaidan Panji Negara MSc. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kulit buah semangka atau bagian perikarp semangka menjadi manisan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur buah semangka, di mana struktur buah semangka ini terdiri dari daging buah semangka, biji buah semangka, bagian perikarp semangka yang berwarna putih dan biasa disebut sebagai rin, dan bagian kulit semangka. Menurut Tuti Taslim dan kawan-kawan, di dalam jurnal Katalisator yang berjudul Analisis Kalium pada Buah Semangka atau Citrulus lanatus dengan spektrofotometer serapan atom tahun 2020, dijelaskan bahwa pada umumnya seseorang menikmati buah semangka hanya dari bagian dagingnya yang berwarna merah saja, sedangkan bagian perikarp yang berwarna putih yang berasa tawar dibuang begitu saja. Kebiasaan masyarakat ini terlihat dari banyaknya sampah rumah tangga dan penyajian-penyajian potongan buah semangka yang dapat dilihat dari acara-acara resmi maupun di hotel-hotel. Dari studi Agricultural Research Service dalam kompas.com tahun 2016 yang berjudul Bagian Putih Buah Semangka Tingkatkan Kekebalan Tubuh, disebutkan bahwa bagian putih buah semangka mengandung lebih banyak serat dan kalium ketimbang daging semangka yang berwarna merah. Bagian putih juga mengandung kadar sitrulin yang jauh lebih besar dibandingkan daging buah berwarna, yang membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan, menurut Pininta tahun 2016. Dilihat dari banyaknya manfaat bagian perikarp semangka, oleh karena itu saya akan mencoba membuat manisan dari bagian perikarp semangka. Alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan manisan ini adalah alat pemotong buah, alat pengaduk, mangkuk, nampan, pisau, sendok, tirisan, dan wadah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu air perasan jeruk nipis, garam, gula, kapur sirih, pewarna makanan, semangka, dan vanilla essence. Langkah pertama yaitu memisahkan daging buah semangka. Selanjutnya membersihkan sisa-sisa daging buah semangka dari bagian perikarp semangka sampai benar-benar bersih hingga seperti ini. Lalu mengupas kulit semangka secara perlahan-lahan hingga seperti ini. Selanjutnya memotong bagian perikarp semangka menggunakan alat potong yang bergerigi supaya terlihat lebih cantik. Setelah dipotong, mencuci bersih menggunakan air mengalir lalu ditiriskan. Selanjutnya memasukkan 1 sendok teh kapur sirih ke dalam wadah. Lalu menambahkan air secukupnya dan mengaduknya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, potongan perikarp semangka dimasukkan ke dalam air kapur sirih dan merendamnya selama 1 malam. Setelah direndam selama 1 malam, mencuci bersih potongan perikarpnya. Selanjutnya menyiapkan panci yang berisi air, lalu menambahkan gula, garam, vanilla essence, dan air perasan jeruk nipis. Lalu mengaduk secara perlahan. Selanjutnya memasukkan potongan perikarp semangka ke dalam air rebusan. Tunggu hingga air meresap ke dalam potongan perikarp semangka, lalu jika sudah meresap, matikan kompor. Setelah itu membagi menjadi 3 bagian sama rata untuk diberi pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Jika sudah diberi warna, selanjutnya menyusun rapi di atas nampan dan melakukan proses pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Adapun untuk proses pengeringan ini juga bisa menggunakan oven. Jangan lupa untuk membalikannya agar keringnya merata.
Jika dirasa sudah kering, selanjutnya diangkat dan siap untuk disajikan. Sebagai info tambahan bahwa perendaman kapur sirih berguna untuk membuat manisan memiliki tekstur yang lebih keras sehingga saat dibuat manisan teksturnya akan renyah dan tidak melempem. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan ion Ca+2 yang diperoleh dengan melarutkan CaCO3 atau kapur sirih. Larutan kapur sirih atau CaOH2 dapat bereaksi dengan zat pektin sehingga membentuk kalsium pektat. Kandungan zat pektin dalam buah mempengaruhi kekerasan atau tekstur buah tersebut, menurut Utami tahun 2004. Perendaman dalam air kapur dalam pengolahan diharapkan dapat membuat tahan lama dan mencegah timbulnya warna atau pencoklatan. Perendaman dalam larutan kapur sirih selain berfungsi sebagai pengeras atau memberi tekstur, juga berfungsi untuk mengurangi rasa yang menyimpang sepat, getir, dan cita rasa yang menyimpang, menurut Jarot tahun 2007. Baiklah, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.